Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 43, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo. Saat semua orang di dalam ruangan melihat Aiden Enzo, mereka semua tercengang. Apakah itu Aiden Enzo? Banyak orang menatap Aiden Enzo dengan tatapan aneh. Laki-laki seperti itu benar-benar yang terbaik, jarang terlihat. Tanpa diduga, saya melihatnya hari ini. Aiden Enzo juga terdiam. Begitu dia memasuki pintu, dia merasa suasananya tidak benar, terutama ketika dia melihat pria besar itu menatapnya. Itu aneh. Itu hanya cemoohan yang tidak terselubung. Regina Jin, teman pacarmu terlalu lusuh. Apa yang kamu kenakan di sini bahkan lebih lusuh daripada calon suamimu. Alin Suarez akan mengejek saat ini. Begitu dia melihat tatapan tercengang Aiden Enzo, dia menjadi sangat marah. Terakhir kali, di toko sepeda motor BMW, saya kehilangan banyak muka bahkan kehilangan pekerjaan. Balas dendam ini harus dilakukan. Hari ini, jika saya tidak menginjak-injak si idiot Aiden Enzo di telapak kaki saya tidak akan dipanggil Alin Suarez. Wajah Leonardo Oda juga sangat malu. Dia pernah bertemu saudara perempuan Regina Jin sekali atau dua kali, tetapi dia tidak membicarakannya secara rinci. Dia tidak tahu bagaimana temperamennya. Tapi sekarang, Leonardo Oda tahu bahwa ini tidak sembarangan. Sangat tidak sopan. Tapi Leonardo Oda tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuan Regina Jin dan calon istri serta saudara perempuannya. Oleh karena itu, Leonardo Oda melirik Aiden Enzo, dan sorot matanya bermaksud untuk menjaganya. Aiden Enzo mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berharap untuk bertemu Alin Suarez di sini. Dengan sedikit ekspresi di wajahnya, dia duduk di sebelahnya di bawah gerakan Leonardo Oda. Regina Jin dengan acuh tak acuh melihat ke cermin dan merias wajahnya, dan berkata terus terang, dia miskin, apa pedulimu padanya? Setelah berbicara, Regina Jin mengangkat gelasnya dan berdiri dan berkata, ayo, semuanya ada di sini, mari kita minum. Orang-orang itu mengangkat gelas mereka dan minum bersama. Setelah minum, Regina Jin berkata bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan keluar terlebih dahulu dengan tasnya, dan kembali lagi nanti. Leonardo Oda mengerutkan kening, melihat Regina Jin keluar, dan mengikutinya keluar. Aiden Enzo duduk di dalam kotak, menahan sinisme semua orang terhadapnya. Hei, Aiden Enzo, kudengar kamu ingin membeli 100 Harley dari toko Sister Alin Suarez. Seorang anak laki-laki memulai ejekan, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan melirik Alin Suarez, yang menyilangkan tangan di dadanya dan wajah tenang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Segera di sebelahnya, seseorang mengikutinya dan berkata, yo, ini sangat menyebalkan. Aku bertanya sesuatu padamu. Beberapa orang kesal, bukankah ini Aiden Enzo seorang sampah, dan dia masih mengabaikan mereka? Apakah ini merendahkan mereka, hanya karena dia brengsek, apakah dia layak? Tarik kamu mati rasa. Aiden Enzo menoleh dan melirik gadis yang duduk di sebelahnya, dia memiliki wajah merah muda, kuncinya adalah dia gemuk dan terlihat seperti babi, dia duduk di sana dan berfoto dengan dirinya sendiri. Maaf, saya pergi ke kamar mandi. Aiden Enzo tidak peduli dengan orang-orang ini, bangkit dan meninggalkan ruangan. Di belakangnya, sekelompok orang mendengus dengan jijik, sampah, sungguh memalukan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya, tapi dia benar-benar menikah dengan orang jahat. Makan di ruangan yang sama dengannya. Sinisme kerumunan dan kata-kata yang sangat jelek membuat Aiden Enzo sedikit marah. Setelah keluar, Aiden Enzo merokok di kamar mandi, dan tidak memasuki kamar pribadi lagi. Setelah melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan Leonardo Oda. Aiden Enzo mengiriminya pesan teks, Leonardo, aku membawakanmu hadiah dan meletakkannya di meja depan. Ingatlah untuk mengambilnya ketika kamu kembali. Aku akan pergi dulu. Aku tidak bisa pergi di rumah sakit. Aku pasti akan minum anggur pernikahanmu lain kali. Setelah mengirim,
Aiden Enzo membuang puntung rokok dan bersiap untuk pergi. Namun, ketika melewati lift, dia melihat sosok yang dikenalnya. Regina Jin. Yang lebih buruk, Regina Jin berjalan ke lift dengan lengannya di pria gemuk setengah baya dengan setelan hitam, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jantung Aiden Enzo berdetak kencang, dia melihat dengan serius, dan ketika mereka berbalik, dia sangat yakin bahwa itu adalah Regina Jin. Brengsek. Segera, Aiden Enzo terbakar. Sambil berbicara tentang pertunangan dengan Leonardo Oda, dan mentraktir tamu makan malam, lalu berbalik dan naik ke atas untuk memesan kamar dengan pria lain. Aiden Enzo tahu bahwa hotel itu ada di lantai atas. Bagaimanapun, itu adalah restorannya, dan bahkan bangunan ini milik keluarga Aiden Enzo. Tentu saja, itu juga di bawah Aiden Enzo sekarang. Di sisi lain, Leonardo Oda kebetulan mengejarnya, melambai pada Aiden Enzo, dan berkata sambil tersenyum, "Aiden Enzo, mengapa kamu pergi? Tunggu sebentar lagi, mengapa kamu terburu-buru? Ini adalah suguhan yang langka." Aiden Enzo tidak sabar dan ingin menghentikan Leonardo Oda. Jika dia melihat ini, dia tidak boleh menerima pukulan kejam. Namun, tanpa henti, Leonardo Oda melihat pemandangan di dalam lift. Seolah disambar petir, dia berdiri di depan Aiden Enzo, wajahnya memerah, tinjunya mengepal, dan dia melihat pintu lift tertutup. Di lift, Regina Jin jelas memperhatikan Leonardo Oda dan Aiden Enzo. Dalam reaksi pertamanya, dia tidak merasa bersalah, sebaliknya, dia mengerutkan kening dengan jijik dan memelototi mereka berdua. Kemudian, di bawah tatapan Leonardo Oda, Regina Jin bahkan membiarkan pria gemuk paruh baya itu mencium wajah dan lehernya beberapa kali. Bahkan, Regina Jin memeluk pria gendut paruh baya itu. Sepanjang waktu berdiri diam, pintu lift tertutup sepenuhnya. Aiden Enzo menghela nafas tak berdaya, berjalan menuju Leonardo Oda yang saat ini sudah tercengang, menepuk pundaknya dan berkata, "Aku selalu ingin berbicara denganmu mengenai dia." Namun, kata-kata Aiden Enzo diinterupsi oleh Leonardo Oda, dan dia sambil tersenyum seperti ini, dengan mata lembab, dia berkata, "Berjalanlah, apa yang kamu lakukan, masuk dan makan, Regina Jin akan kembali sebentar lagi, dia keluar untuk membeli sesuatu." Aiden Enzo tertegun. Dengan mengatakan itu, Leonardo Oda menoleh dan hendak pergi. Aiden Enzo tampak kedinginan, menatap punggung Leonardo Oda, dan berteriak dengan marah, "Tikus! Berapa lama kamu akan membohongi dirimu sendiri? Itu adalah Regina Jin, wanita yang telah kamu cintai selama 4 tahun. Seorang wanita yang hanya memperlakukanmu hanya untuk uang. Cukup." Leonardo Oda berbalik, matanya merah, dia memelototi Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, "Itu bukan dia." Lengan menyilang di dadanya, alis dan matanya berkerut erat, dia melewati Aiden Enzo, menatap Leonardo Oda dengan dingin, dan bertanya, "Apakah kamu melihat semuanya?" Leonardo Oda segera menyeka air matanya, dengan senyum paksa di wajahnya, dan berkata, "Tidak, dari mana saja kamu, bukankah kamu bermaksud pergi berbelanja? Ayo pergi. Orang tuaku akan segera datang." Pop, Regina Jin langsung menamparkan wajah Leonardo Oda, dan berkata dengan sangat jijik dan jijik, "Cukup Leonardo Oda, ayo putus." Dia sangat acuh tak acuh dan sama sekali tidak peduli dengan hubungannya. Leonardo Oda tercengang, tetapi masih berpura-pura tenang, dan berkata, "Regina, berhenti bercanda, kita bertunangan hari ini, dan orang tuaku ada di depan pintu." Dia telah mencintai wanita ini selama 4 tahun, dan dia tidak percaya yang baru saja dia lihat. Namun, Regina Jin tidak mencintainya. Melemparkan tangan Leonardo Oda, Regina Jin mencibir tanpa malu-malu dan berkata, "Pertunangan? Apa yang Anda pertunangankan dengan saya? Apakah Anda punya uang di keluarga Anda? Apakah Anda punya rumah? Mungkinkah Anda masih ingin saya menikah? Kamu tinggal di rumah sewaan." Saat dia mengatakan itu, Regina Jin mengeluarkan rokok dari tasnya, menyalakannya, mengisapnya, mengangkat rambutnya yang panjang, memperlihatkan wajah yang lembut, menunjuk ke dada Leonardo Oda dengan jari-jarinya yang ramping, dan berkata dengan jijik, "Leonardo, jangan bermimpi, aku hanya bermain denganmu. Kamu tidak lebih dari dompet di mataku, mengerti? Kamu masih ingin bertunangan? Kedua orang tuamu adalah petani, jadi mereka pantas mendapatkan memanggilku ayah mertua di masa depan." Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Hati Aiden Enzo terbakar, marah. Regina Jin ini terlalu tidak manusiawi untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, Leonardo Oda membesarkannya selama 4 tahun,
dan dia memperlakukan hubungan ini dengan sangat kejam. Leonardo Oda tercengang, menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan senyum menipu diri sendiri, "Regina, berhenti membuat masalah, saya tahu Anda marah kepada saya atas apa yang terjadi pada siang hari, saya minta maaf kepada Anda, tolong jangan bicara padaku putus. Orang tuaku naik kereta 6 jam dari pedesaan untuk datang ke sini hari ini. Mereka sangat menyukaimu. Ketika kamu menikah dengan keluarga kami, mereka akan memperlakukanmu seperti putri mereka sendiri." Leonardo Oda tidak sabar, dia mengeluarkan buku tabungan dan sebuah kotak kecil dari tangannya, dan segera berlutut di tanah dengan satu lutut, membuka kotak kecil itu, memperlihatkan cincin berlian yang sangat kecil di dalamnya dan berkata, "Regina, saya membeli ini untuk Anda, meskipun berlian itu kecil, tetapi saya akan bekerja keras di masa depan untuk menggantinya dengan yang lebih besar untuk Anda. Ada juga buku tabungan ini, yang merupakan tabungan keluarga saya, dan ada lebih dari 300.000 yuan di dalamnya, yang merupakan cukup bagi kami untuk membayar uang muka untuk membeli rumah di sini." Kejadian ini, tentu saja, menarik banyak orang untuk berhenti dan menonton. Bahkan teman-teman yang dibawa oleh Regina Jin di dalam ruangan juga keluar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri diam, dan tidak ada yang berdiri dan mengatakan apapun. Karena mereka tahu bahwa Leonardo Oda baru saja dimarahi oleh Regina Jin. "Bodoh, haha." Regina Jin mencibir, dan membuang cincin di tangan Leonardo Oda, diikuti dengan omelan, "Dasar idiot. Apakah ibuku tidak menyukai cincin berlianmu? Bawa buku tabungan sialan ke sini, 300.000. Apakah kamu menginginkanku untuk membayar kembali pinjaman denganmu di masa depan? Mimpi." Setelah itu, seorang pria parubaya yang berminyak dan gemuk turun dari lift. Dialah yang baru saja memeluk Regina Jin. Dia berjalan dengan jijik, merangkul Regina Jin, dan kemudian menatap Leonardo Oda, yang sedang berlutut di tanah, dan mengejek, "Bocah bau, apakah kamu jatuh cinta dan menikah bahkan jika kamu tidak punya uang? Apakah kamu bermimpi bodoh? Regina adalah kekasihku, aku memberinya lebih banyak uang sebulan daripada buku tabunganmu, idiot." Dia memeluk Regina Jin di depan semua orang, dan menciumnya dengan sangat mendominasi. Regina Jin awalnya agak tidak wajar, tapi dia langsung menerimanya. Sepasang anjing dan manusia memandangi Leonardo Oda yang berlutut di tanah dengan sangat acuh tak acuh, memarahi seorang idiot, dan berbalik untuk pergi. Di keramaian, ada lebih banyak diskusi dan ejekan. "Tunggu, siapa yang melepaskanmu? Hanya karena dia tidak punya uang, jadi kamu memandang rendah dia, bukan?" Pada saat ini, omelan dingin terdengar di kerumunan. Aiden Enzo tidak tahan melihat Leonardo Oda di tanah, dia sangat marah. Aiden Enzo menatap dingin ke arah Regina Jin dan pria parubaya itu, mengambil beberapa langkah ke depan, dan berkata dengan ekspresi marah, "Regina, jika aku memberitahumu, Leonardo Oda sangat kaya, bahkan asetnya puluhan juta dolar, apakah kamu masih akan mempermalukannya seperti ini?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Begitu Aiden Enzo selesai berbicara, seluruh aula restoran menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Aiden Enzo dengan mata aneh, seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Orang ini tidak mungkin bodoh, bukan? Ini adalah pertanyaan semua orang. Jadi kurang ajar, puluhan juta atau bahkan ratusan juta aset. Bukankah itu hanya dari 300.000 yuan, dan itu adalah cincin berlian kecil yang menyedihkan. Pacarnya mencampakkannya, dan dia menjadi kaya. Regina Jin juga memiliki senyum sarkastik di wajahnya, dan berkata kepada Aiden Enzo, "Apa yang kamu katakan? Sama seperti kamu, dia dapat memiliki puluhan juta atau miliaran aset. Apakah kamu bercanda?" Regina Jin mencibir dalam hatinya. Aiden Enzo ini benar-benar ekstrim. Ini semua demi Leonardo. Jika dia tidak membawa Leonardo Oda pergi dari tempat yang salah dengan cepat, dia sebenarnya ingin menunjukkan kekuatannya. Puluhan juta aset, benar-benar lelucon. Saya telah bersama Leonardo Oda selama 4 tahun, latar belakang keluarga seperti apa yang diketahui Regina Jin. Pria gemuk berminyak di sebelah Regina Jin mengejek tanpa ampun, "Regina, siapa idiot ini? Apakah kamu mengenalnya? Dia belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu." Tidak hanya dia, tetapi semua orang yang mengenal Aiden Enzo di sekitar, yang sebagian besar adalah teman yang dibawa oleh Regina Jin, juga mengejek tanpa ampun pada saat ini. "Aku akan pergi. Si idiot ini menjijikkan, cukup menyedihkan, dia dibuang oleh Regina Jin, dan dia harus dibela oleh saudaranya. Itu juga yang terbaik, tapi
keduanya miskin, jadi orang miskin berkumpul bersama. Kerumunan tertawa dengan jijik. Leonardo Oda berlutut di tanah, matanya kusam, air mata mengalir dari matanya, dan buku tabungan di tangannya dipegang erat olehnya. Dia bangkit, dengan kepala cemberut, dan berkata kepada Aiden Enzo, "Ayo pergi." Dia ingin meninggalkan tempat menyedihkan ini. Namun, Aiden Enzo menahan Leonardo Oda dan berkata, "Mengapa kamu pergi? Apakah kamu hanya akan menelan amarahmu dan pergi seperti ini? Hari ini, jika mereka tidak meminta maaf kepadamu, jangan pernah berpikir untuk pergi." Mata Aiden Enzo tegas, dia tidak mengizinkan penghinaan Regina Jin dan yang lainnya terhadap saudaranya. "Bukankah itu hanya uang? Aku punya banyak." Namun, Leonardo Oda tersipu dan mendesak Aiden Enzo, "Lupakan saja, ayo pergi." Pria gemuk parubaya itu tertawa beberapa kali dan berkata, "Cepat, kalian berdua sampah masih berpura-pura di depanku. Jika kamu sampah sialan memiliki puluhan juta atau ratusan juta aset, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu dan meminta maaf." Dada Leonardo Oda penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berguna dan tidak mampu menyinggung perasaannya. Jelas, pria parubaya Regina Jin sangat kaya, dan dia bukan sesuatu yang bisa dia provokasi pada level ini. Namun, Aiden Enzo tidak tahan. Berbalik, dia menatap pria parubaya gemuk itu dengan dingin, dan berkata, "Ingat apa yang baru saja kamu katakan." Berteriak, pria parubaya yang gemuk itu sangat tidak senang dengan sikap Aiden Enzo. "Siapa si idiot ini? Apakah Anda begitu tidak tahu apa-apa?" Begitu pria gemuk itu selesai berbicara, Aiden Enzo sudah menelepon Fergie Quinn. Di ujung telepon yang lain, Fergie Quinn menjawab dengan hormat, "Tuan, apa perintahmu?" Aiden Enzo menatap dingin ke pria gemuk setengah baya di depannya, dan bertanya, "Siapa namamu?" "Saya dipanggil Georgi Wargo." "Kenapa? Bagaimana Anda bisa mengguncang seseorang dan memukuli saya?" Pria gemuk itu tampak menghina, dan sudut matanya penuh ejekan. Regina Jin juga memegang lengan Georgi Wargo dengan erat, ekspresinya penuh dengan jijik pada Aiden Enzo, dan memarahi, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Cepat dan pergi dari sini dengan saudara sampahmu." Regina Jin di sana juga berbicara kali ini, berdiri di samping adiknya, menunjuk Aiden Enzo dengan arogan, dan berteriak, "Itu benar, sampah. Hei, biar ku beritahu, terakhir kali sampah ini pergi ke toko Harley kami dan berniat akan membeli ratusan Harley akhirnya diusir oleh saya, apakah Anda pikir dia sampah?" Tiba-tiba, semua orang tertawa, dan segala macam kata-kata mengejek keluar. "Sial, aku tidak bisa melihatnya, itu sangat hebat. Hei, orang seperti ini sangat menjijikkan, itu benar-benar memalukan bagi kita para pria. Aku benar-benar ingin menghancurkan telepon di tangannya, apa-apaan ini? Siapa lagi yang bisa saya hubungi?" Petik 2. Menghadapi ejekan semua orang, Aiden Enzo tampak sangat tenang, dan berkata dengan dingin, "Temukan saya orang bernama Georgi Wargo, dan transfer semua properti dengan namanya ke Leonardo Oda. Cepatlah." Setelah itu, Aiden Enzo menutup telepon dan menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, semua orang tertawa. Mereka menunjuk Aiden Enzo dan memarahi, "Sialan, ini sangat bagus, apakah orang ini memiliki lubang di kepalanya?" Regina Jin dan Alin Suarez tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Aiden Enzo ini benar-benar tidak berdaya. Leonardo Oda juga merasa malu, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik Aiden Enzo, dan berbisik, "Aiden Enzo, lupakan saja, ayo pergi." Namun, Aiden Enzo berkata dengan ringan, "Jangan terburu-buru. Hehe, temanku, kamu terlalu banyak bertingkah. Apakah kamu bercanda ketika kamu mentransfer semua properti di bawah namaku ke namanya?" Georgi Wargo tertawa mengejek. Namun, kata-kata itu seharusnya jatuh begitu saja. Jingle bell. Bel darurat berbunyi tiba-tiba di aula restoran. Semua orang mau tidak mau ingin mengeluarkan ponsel mereka dan melihatnya. Tetapi kebanyakan orang tahu bahwa itu bukan nada dering mereka. Aiden Enzo melirik Georgi Wargo dengan acuh tak acuh, menganggukkan dagunya dan berkata, "Milikmu." Georgi Wargo terkejut, dan mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Itu benar-benar miliknya, dan dia sekretaris perusahaan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk mengganggunya hari ini? Georgi Wargo mengerutkan kening. Dia jelas tidak tahu arti panggilan itu, jadi dia menjawabnya secara langsung,
dan berkata dengan senyum berkerut di wajahnya, "Benar, nomor telepon sekretaris perusahaan saya ingin bertanya apakah properti saya telah dikompromikan." Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, suara seksi dan cemas sekretaris wanita datang dari ujung telepon yang lain. Bos, hal besar, itu buruk. Perusahaan tiba-tiba diakuisisi, dan telah ditransfer dengan nama orang lain." Georgi terkejut. "Bos, semua properti Anda telah ditransfer ke nama orang lain, dan sekarang, Anda secara pribadi bangkrut," kata sekretaris wanita dengan cemas. Ledakan. Georgi Wargo hanya merasakan ledakan di kepalanya, seluruh orang terkejut, dan dia jatuh langsung ke tanah. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Regina Jin sangat bersemangat, dia buru-buru menarik Georgi Wargo, dan berteriak dengan rengekan, "Tuan Wargo, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Georgi Wargo duduk merosot di tanah, wajahnya pucat. "Bangkrut, dia secara pribadi bangkrut. Ini tidak mungkin." Segera, Georgi Wargo berteriak ke telepon dan bertanya, "Siapa? Siapa namanya?" Di ujung telepon yang lain, sekretaris wanita itu menjawab dengan gemetar, "Yang bernama Leonardo Oda." Selesai, ini sudah berakhir. Georgi Wargo kehilangan penglihatannya, dan ketika dia mendengar nama Leonardo Oda, pikirannya menjadi kosong. Puff. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat Georgi Wargo berlutut tepat di depan Aiden Enzo, bersujud dan memohon belas kasihan, "Saudaraku, maafkan aku salah, aku benar-benar salah." Dalam adegan ini, membuat semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Regina Jin juga terkejut, dia meraih Georgi Wargo dan bertanya, "Tuan Wargo, ada apa denganmu? Mengapa kamu bersujud pada sampah ini untuk memohon belas kasihan?" Tamparan marah dilemparkan langsung ke wajah Regina Jin. Georgi Wargo bangkit dengan marah, menamparnya lagi, dan mengutuk, "Brengsek. Bajingan, aku dibunuh olehmu. Semua aset atas namaku telah ditransfer. Mereka telah ditransfer ke Leonardo Oda." Regina Jin bingung, sangat sedih, menutupi pipinya, air mata memenuhi matanya. "Georgi, berhenti bercanda." Regina Jin sangat gugup sekarang, apa yang terjadi dengan Georgi Wargo? Bertindak dengan Aiden Enzo sampah itu. Namun, di detik berikutnya, Georgi berlutut di depan Leonardo Oda dan memohon, "Saudara Leonardo, tolong biarkan aku hidup. Aku salah. Aku tidak seharusnya berkencan dengan wanitamu. Tolong lepaskan aku." Georgi Wargo adalah orang yang bijaksana. Aiden Enzo dapat mentransfer semua properti atas namanya dengan panggilan telepon. "Saya tidak mampu mengacaukan diri saya. Hanya mohon belas kasihan." Pada saat ini, semua orang tercengang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama ekspresi Regina Jin yang sangat tidak nyaman seolah-olah dia telah makan kotoran. Semua aset Georgi Wargo dipindahkan, dan itu milik Leonardo Oda. Itu ratusan juta aset. Bukankah itu berarti Leonardo Oda sekarang menjadi miliarder? Bagaimana itu bisa terjadi hanya karena panggilan telepon Aiden Enzo barusan? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Wargo, berhentilah bercanda dengan kami. Regina Jin tidak percaya. Bukan hanya dia, tetapi juga para penonton tidak mempercayainya. Ini terlalu banyak lelucon internasional. Namun, pada detik berikutnya, petugas penegak hukum masuk ke pintu, masuk dan menangkap Georgi Wargo dan berkata, "Georgi Wargo, yang diduga melakukan cara ilegal untuk mencari keuntungan, ikut dengan kami dan bekerja sama dalam penyelidikan." Semua orang melihat kaki Georgi lemas dan diseret, semuanya tercengang. Brengsek, itu benar. Tiba-tiba, mata semua orang yang memandang Aiden Enzo berubah, menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Apakah ini masih sampah? Hanya dengan satu panggilan telepon, Georgi Wargo itu musnah. Tetapi pada saat ini, Aiden Enzo memandang Regina Jin dengan dingin, dan berkata, "Sekarang giliranmu selanjutnya." Singkatnya, kaki Regina Jin menjadi lemah karena ketakutan, dan dia berlutut di tanah, menangis, "Aiden Enzo. Saudaraku, aku salah, aku seharusnya tidak menertawakanmu, dan aku tidak tahu kamu begitu hebat, tolong lepaskan aku." Ini Regina Jin, jalang. Namun, Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus meminta maaf kepada Leonardo Oda." Pada saat ini, Leonardo Oda masih bingung, melihat wanita yang dicintainya selama 4 tahun. Berlutut di tanah, merangkak ke arahnya seperti jalang, memohon untuk belas kasihan, "Leonardo Oda, tolong lepaskan aku salah, aku seharusnya tidak berbohong padamu, aku pantas mati." Saat dia berbicara,
Regina Jin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, menangis, dan bahkan ingin memenangkan simpati Leonardo. Namun, hati Leonardo Oda sudah hancur. Dia memandang Regina Jin di depannya dengan dingin, mengepalkan tinjunya, dan berteriak marah, "Pergi. Kamu, Regina Jin, tidak ada hubungannya denganku, Leonardo Oda." Regina Jin ketakutan, tetapi dia bangkit buru-buru, melirik Leonardo Oda dan Aiden Enzo. Dia pergi dengan teman-temannya karena malu dan marah. Kerumunan bubar, Aiden Enzo menepuk bahu Leonardo Oda, melihat ekspresi yang terakhir mengapa, dan berkata langsung, "Oke, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan nanti, saya akan menemani Anda hari ini untuk tetap mabuk dan tidak kembali ke rumah." Leonardo Oda mengangguk, langsung masuk ke ruangan bersama Aiden Enzo, dan minum. Setelah selesai, Aiden Enzo yang memanggil mobil dan membawa Leonardo Oda kembali. Kemudian, dia berbalik dan pergi ke tempat parkir, siap untuk kembali ke rumah sakit untuk menemui Cheryl. Namun, pada saat ini, Vivian Low menelepon. "Hei, Vivian, ada apa?" kata Aiden Enzo, berjalan di atas angin, menghilangkan bau alkohol secepat mungkin. Di ujung telepon yang lain, ada keheningan untuk beberapa saat, dan kemudian Vivian Low berkata secara rinci, "Aiden Enzo, seorang wanita bernama Camelia Emer datang menemui Cheryl, dan dia berkata kamu adalah..." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Camelia Emer, dia menemukan Vivian Low dan Cheryl, apa yang ingin dia lakukan? Aiden Enzo tiba-tiba mengangkat alisnya, wajahnya tertutup embun beku, dan dia berkata dengan gugup, "Aku akan segera kembali." Sebelum dia bisa menjelaskan, Aiden Enzo dengan cepat memanggil mobil dan bergegas ke rumah sakit. Dia mabuk dan tidak bisa mengemudi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Aiden Enzo tiba di rumah sakit, segera keluar dari pintu mobil, dan langsung pergi ke bangsal Cheryl. Membuka pintu, melihat Vivian Low berbicara dan tertawa dengan seorang wanita anggun dan mewah, menciptakan suasana harmonis yang tak terlukiskan. "Aiden Enzo, kamu kembali." Vivian Low berdiri dengan senyum lembut dan intelektual di wajahnya. Di seberangnya, duduk adalah Camelia Emer. Mengenakan pakaian mewah, dia sangat temperamental, kebangsawanan di tubuhnya seolah-olah dia dilahirkan dengan itu, hanya duduk di sana membuat orang merasa menyendiri, seperti seorang ratu. Dia berusia 40-an, tetapi wajahnya secantik gadis berusia 20-an. Ketika dia tersenyum di sudut mulutnya, alisnya melengkung seperti angin musim semi, membuat orang sulit merasa jijik atau takut. Ini adalah Camelia Emer, seorang wanita yang berpenampilan bidadari, tetapi memiliki sifat seperti ular dan kala jengking di hatinya. Aiden Enzo mengangguk, melirik Vivian Low dan Cheryl yang sedang tidur di ranjang rumah sakit, lalu jatuh ke Camelia Emer. Camelia Emer juga bangun pada saat ini, membawa tas LV hitam di tangannya, berbalik, tersenyum, senyumnya sangat lembut, membuat orang merasa mandi di bawah sinar matahari yang hangat, dan berkata dengan sangat lembut, "Aiden Enzo, ini baru permulaan." Aiden Enzo menjadi dingin, mengerutkan kening, menatap Camelia Emer, dan berkata, "Ini istriku, Vivian Low, dan ini putriku Cheryl Enzo." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo melihat Vivian Low dan berjalan ke arahnya. Di depannya, dia berbisik, "Kamu jaga Cheryl dengan baik, ada yang ingin kukatakan padanya." Kemudian, Aiden Enzo menatap Camelia Emer dengan mata dingin, dan berkata, "Jika kita memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara di luar." Camelia Emer berbalik dan sedikit mengangguk pada Vivian Low, lalu melihat Cheryl di ranjang rumah sakit, dan berkata, "Aku akan datang menemuimu lain kali. Cheryl sangat lucu, aku harap dia bisa menjadi anak kecil yang bahagia setiap hari." Vivian Low juga mengangguk dengan sopan, menarik rambutnya ke telinganya dan berkata, "Terima kasih." Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari bangsal dengan langkah anggun. Tempat istirahat rumah sakit. 8 pengawal berjas hitam, mengenakan kacamata hitam, telah membersihkan tempat itu, berdiri di setiap sudut, menjaga dengan ketat. Aiden Enzo berdiri di jendela dengan tangan di saku celana, melihat pemandangan di luar jendela. Camelia Emer, yang ada di belakangnya, berjalan dengan langkah lotus, dan berkata sambil tersenyum, "Ayahmu ingin kamu kembali. Tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Keluarga Enzo membutuhkanmu untuk mewarisinya. Temperamen dan momentum, dan orang di bangsal barusan, seperti 2 orang." Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, senyum semacam ini membawa sedikit rasa dingin. Waktu Enzo hampir habis.
Hati Aiden Enzo bergetar, dan matanya memancarkan pandangan yang tidak mudah untuk diperiksa. Mengapa kamu datang untuk menemui Vivian Low dan Cheryl? Aiden Enzo berbalik dan bertanya dengan nada dingin. Dia adalah istri muda dari keluarga Enzo, dan Cheryl adalah nona muda dari keluarga Enzo. Sebagai istri kedua dari keluarga Enzo, saya harus datang dan melihat apakah menantu perempuannya memenuhi syarat masuk ke dalam keluarga Enzo. Camelia Emmer tersenyum, itu memberi orang perasaan yang tak tertahankan, sangat lembut, tetapi Aiden Enzo sangat mengerti bahwa senyum wanita ini sangat berbahaya. Dia adalah istri saya, dan Cheryl adalah saya. Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Enzo. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam masalah ini, dan jangan membuat masalah bagi saya, kata Aiden Enzo dengan dingin. Camelia Emmer tersenyum, dan mengeluarkan kotak brokat kecil dari tasnya, yang berisi gelang emas kecil, dan berkata, ini adalah apa yang kakakku tinggalkan untukku sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa ketika kamu menikah dan memiliki anak, kamu dapat memberikan gelang emas kecil ini kepadaku. Berikan kepada anak itu. Alis Aiden Enzo tenggelam, dan dia melihat gelang emas kecil di tangan Camelia Emmer. Itu barang ibu. Menerima gelang emas kecil, Aiden Enzo berkata dengan dingin, apakah ada yang lain? Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Camelia Emmer tidak terburu-buru sama sekali, sebaliknya, dia berkata dengan sangat tenang, minggu depan, akan ada perjamuan di Yunding Mountain Villa. Kamu bisa membawa Vivian Low untuk hadir. Saat dia berbicara, pengawal di sebelahnya mengeluarkan kartu undangan yang dibuat dengan kartu emas dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo dengan hormat. Aiden Enzo menerima undangan itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, dimengerti. Awalnya dia tidak mau menerimanya, tetapi ketika dia memikirkan wanita ini, Camelia Emmer. Aiden Enzo mengambilnya. Ini bukan waktu untuk showdown dengan dia. Tepat ketika Aiden Enzo hendak pergi, Camelia Emmer tiba-tiba tersenyum dan berkata, Aiden Enzo, apakah kamu ingin tahu apa yang Vivian Low dan aku bicarakan tadi? Singkatnya, suasana tiba-tiba menjadi dingin. Aiden Enzo berbalik dengan marah, mengepalkan tinjunya, dan langsung menuju Camelia Emmer. Namun, 8 pengawal di sekitar wanita itu langsung membentuk penjagaan ketat, menghalangi Camelia Emmer, dan menghalangi jalan Aiden Enzo. Keluar, Aiden Enzo berteriak, matanya melotot karena marah. Namun ke-8 pengawal itu hanya menundukkan kepala dan menolak untuk mengalah. Di mata mereka, Camelia Emmer adalah tuannya. Aiden Enzo hanyalah tuan muda dari keluarga Enzo, bukan kepala keluarga, dan tidak berhak memerintah mereka. Tuan, maaf, kami memiliki tanggung jawab kami sendiri, kata kapten pengawal itu. Aiden Enzo mengerutkan kening, langsung menendang pria itu, dan berkata dengan suara dingin, kamu mencari kematian. Camelia Emmer tersenyum, berbalik, mengenakan kacamata hitamnya, dan membawa pria itu pergi. Aiden Enzo berdiri di jendela tempat istirahat, melihat ke pintu masuk rumah sakit di bawah. Camelia Emmer duduk di Rolls-Royce, 3 sedan Mercedes-Benz S-Class hitam di depan dan di belakang mobil, perlahan-lahan melaju keluar dari rumah sakit. Ini adalah Camelia Emmer, seorang wanita dengan aura yang tak terkalahkan saat dia naik ke atas panggung. Adegan barusan bisa dikatakan sebagai peringatan atau provokasi dari Camelia Emmer ke Aiden Enzo. Bagaimana dengan pewaris keluarga Enzo? Dia belum sepenuhnya mewarisi keluarga. Di matanya, dia hanyalah seorang tuan muda tanpa sayap penuh. Aiden Enzo, ada apa denganmu? Tepat pada saat ini, Vivian Low berjalan mendekat dengan tangan bersilang dan wajahnya cukup khawatir. Aiden Enzo menyingkirkan embun beku di wajahnya, berbalik dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, Cheryl tidak membuat masalah hari ini, kan? Dengan itu, Aiden Enzo berjalan melewati Vivian Low, ingin pergi ke bangsal untuk melihat-lihat. Namun, Vivian Low meraih lengan Aiden Enzo, matanya berkedip, dia menatapnya dengan mata membara, dan bertanya, katakan padaku, siapa Camelia Emmer? Aiden Enzo tercengang, dan keduanya saling memandang. Setelah beberapa saat, Aiden Enzo berkata, Vivian, saya tidak ingin berbohong kepadamu. Dia adalah kerabat keluarga saya dan kebetulan datang ke Sanjiang untuk berbisnis. Dia mendengar tentang saya dan datang untuk melihat. Vivian mengerutkan kening, memandang Aiden Enzo dengan curiga, lalu melepaskan tangannya, mengangguk dan berkata, dimengerti, kamu harus pergi dan melihat Cheryl dulu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aiden Enzo menyentuh wajah Vivian Low.
Dan di sini, Vivian Low sedang duduk sendirian di tempat istirahat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Kartu nama dengan awan tercetak di bagian belakang, terbuat dari emas murni, dengan hanya kata "awan" dalam gaya kuno di bagian depan, yang terlihat sederhana dan megah. Kartu nama kartu emas seperti itu, pada pandangan pertama, bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Camelia Emer berkata jika kamu ingin tahu tentang Aiden Enzo, kamu dapat menemuinya kapan saja. Vivian Low tidak tahu apa yang disembunyikan Aiden Enzo. Membuat keputusan di dalam hatinya, Vivian Low juga bangkit dan memasuki bangsal. Tidak tidur malam ini, Aiden Enzo dan Vivian Low berbaring di ranjang yang sama, saling membelakangi, tidak mengantuk. Keesokan harinya, Aiden Enzo menerima telepon dari Leonardo Oda di pagi hari, yang tampak sangat bersemangat. "Enzo, apakah aku sedang bermimpi? Pagi ini, seseorang datang kepadaku dan berkata bahwa aku menjadi ketua Feng Mao Group." Aiden Enzo berjalan keluar dari bangsal, tepat pada waktunya untuk melihat Vivian Low sedang mencuci muka dan menyikat giginya. Dia buru-buru menutup pintu untuknya, berjalan keluar dari bangsal, datang ke taman pemulihan rumah sakit, dan berkata, apa yang mereka katakan sepertinya benar. Terkejut, baru saat itulah dia ingat apa yang terjadi tadi malam, dan membual dengan Regina Jin, dia mendapat perusahaan secara tidak sengaja dan menjadi miliarder. Dan semua ini dilakukan dengan satu panggilan telepon dari Aiden Enzo. Ini bukan mimpi, itu benar. Anda bisa menjadi miliarder dengan ketenangan pikiran, dan belajar lebih banyak ketika Anda punya waktu. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan Anda sendiri. Aiden Enzo duduk di bangku dan berkata sambil tersenyum. Setelah Leonardo Oda sangat bersemangat, dia merenung dan bertanya, "Aiden Enzo, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Aiden Enzo menggosok hidungnya, berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, keluarga saya sangat kuat dan kaya. Saya adalah generasi kedua yang paling kaya. Ini bahkan lebih kuat, tapi aku belum memberitahumu saja. Kita punya waktu untuk mengobrol, tapi kamu harus merahasiakan masalah ini, terutama untuk Vivian Low dan Cheryl. Kalau begitu kamu sangat kaya." Aiden Enzo tersenyum dan berkata, "Tidak terlalu banyak, aku punya kartu uang saku 100 miliar, keluarga saya bertanggung jawab atas 70% kekayaan dunia." Untuk meyakinkan Leonardo Oda, Aiden Enzo memutuskan untuk menunjukkan kartunya. Tapi tiba-tiba, "Aiden Enzo, apa yang kamu bicarakan? 100 miliar. Sebuah suara manis datang dari belakang, membuat Aiden Enzo gemetar ketakutan. Dia menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat bahwa Vivian Low telah berganti menjadi gaun hitam panjang profesional. Sosoknya digariskan dengan sempurna, dan kakinya yang ramping sekencang batu giok putih. Vivian Low, dengan riasan ringan, tampak curiga, membawa sarapan di tangannya, berjalan menuju Aiden Enzo yang tercengang dan bertanya, 70% kekayaan apa? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.